Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali kita bertemu di sore hari ini dengan topik pengawasan dana desa atau pengawasan anggaran pendapatan belanja desa, atau kalau di Aceh disebut sebagai anggaran pendapatan belanja kampung (APBG). Nah, jadi ada sedikit perbedaan kalau di Aceh karena ada Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintahan Aceh. Nah, dana desa itu digelontorkan mulai tahun 2015 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kemudian kita fokus ke pengawasan. Jadi yang pertama kita kupas dulu apa itu pengawasan. Jadi pengawasan itu adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi pengawasan itu untuk inspektorat diamanahkan di pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan pasal 10 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2017. Nah, kemudian di pasal 19 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, di situ dijelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nah, kemudian kita fokus saja langsung kepada pengelolaannya. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya pada pasal 29. Jadi pada pasal 29 di situ diuraikan bahwa pengelolaan keuangan desa itu meliputi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian kita khususkan lagi, kita kerucutkan lagi pada pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang nanti akan kita hubungkan sedikit pada perencanaan serta pada penatausahaan. Namun fokus kita lebih kepada pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya pun di sini nanti akan kita kaji dari sudut pandang atau dari perspektif aparat pengawas internal pemerintah. Salah satu titik kritis yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa itu karena kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, atau kalau di Aceh namanya Kanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. Contohnya, kegiatan direncanakan untuk membangun jalan, misalnya jalan Rabat Beton, dan di sisinya ada saluran. Ternyata setelah anggaran pendapatan dan belanja desa serta rincian RAB-nya ditetapkan, dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan. Contoh, jalan hanya sebatas dilakukan pengecoran sisi kiri dan sisi kanan, kemudian dibuat saluran, lalu jalannya tidak dicor, tidak dibuat rabat beton, hanya sebatas dilakukan penimbunan saja, pengerasan saja. Misalnya tadi, kalau pengecorannya panjang jalan itu ada sekitar 500 meter, lalu saluran juga sekitar 500 meter. Ternyata dalam pelaksanaan, karena adanya permintaan masyarakat, sehingga jalan dibuat menjadi katakanlah 1000 meter dan saluran juga menjadi 1000 meter, tetapi pengecorannya tidak dilakukan. Nah, permintaan masyarakat boleh, cuman mekanisme mengakomodirnya harus lewat perubahan
anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Jadi harus dituangkan dalam APBK perubahan dulu. Tidak boleh serta-merta langsung dalam pelaksanaannya dirubah. Seperti cerita tadi, itu tetap dianggap salah. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang menyebabkan banyak kepala desa yang menjadi terjerat. Jadi harus dengan mekanisme perubahan anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Mesti, tidak boleh tidak. Nah, kalau tadi pelaksanaannya dari rencana awal 500 meter, ada pengecoran, kemudian pelaksanaan sudah dilakukan 1000 meter tanpa pengecoran, hanya penimbunan, pelaporannya bagaimana? Kan terikat dengan aplikasi Siskedes. Apakah bisa dirubah langsung? Kalau APBN tidak dirubah. Lalu pertanggungjawabannya gimana? Pertanyaan terakhir, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan? Kan tidak. Otomatis penata usahanya harus dilakukan seperti apa yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi, artinya laksanakanlah seperti apa yang telah ditetapkan dan laporkanlah seperti apa yang dilaksanakan. Jadi itu kuncinya untuk menghindari penyimpangan, untuk menghindari terjerat hukum. Jadi untuk sore ini saya rasa cukup demikian dulu. Nah, bila ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, silakan di chat di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.